Maka jangan sampai memandang istrimu sebagai pembantumu, karena bagaimanapun istri itu jantung rumah tangga. Saya ulangi, istri itu jantung rumah tangga. Ibu punya tubuh, kalau jantungnya sakit, yang lain sakit atau tidak? Maka jangan kaget, rumah tangga itu jantungnya istri. Kalau istrinya sakit, biasanya rumah tangga juga. Tapi kalau istrinya bahagia, maka rumah tangga juga. Menjadi seorang istri adalah tugas yang sangat mulia. Namun, seringkali kita merasa lelah dan terjebak dalam dilema. Apakah pekerjaan rumah tangga harus menjadi beban istri sepenuhnya? Atau bagaimana jika suami mulai membantu? Dan bagaimana pula jika suami marah saat rumah belum rapi, sementara kita sudah lelah mengurus buah hati? Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab kegelisahan ini dengan nasihat yang menyejukkan. Mari kita simak agar rumah tangga kita semakin harmonis dan penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari Majelis Ta'lim Al-Karimah Cijujung Bogor. Iya. AA izin bertanya. Silakan. Saya punya anak toddler umur 3 tahun. Iya. Apalagi lagi senang-senangnya berantakin mainan. Iya. Suatu ketika saya lagi capek beresin rumah, kan rumah berantakan ya buat itu. Terus udah gitu tuh suami saya pulang kerja. Nah, mungkin keadaan lagi capek lihat rumah berantakan. Suami saya marah. Bilang saya pemalas gitu. Terus sering nuntut saya buat rumah tuh selalu bersih, selalu rapi gitu. Jadi menurut AA, bagaimana saya menyikapi suami saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak nih kreatif, suka main-main, berantakin mainan, habis beresin berantakin lagi, habis beresin berantakin lagi. Nah, pada saat diberantakin lagi nih, ya suami pulang dah, set. Mungkin pikirannya lagi berantakan di luar area ya. Begitu masuk rumah, set, rumah berantakan. Akhirnya marah sama istrinya, maka rumah tangganya berantakan. Begitu. Iya. Seperti Bunda punya anak yang usianya balita. Pasti di rumah teh mudah berantakan, betul? Mainan di mana-mana, betul? Coret-coret di tembok mana-mana, betul? Wajar nggak? Punya anak yang usianya balita seperti itu wajar tidak? Kalau kata Ahilman mah, syukuri bunda sayang kalau masih punya anak-anak, punya aktivitas seperti anak-anak, betul? Nggak apa-apa dia coret-coretnya, nggak akan sampai 50 tahun itu. Betul nggak? Paling sampai usia 6 tahun juga selesai. Iya apa iya? Biasanya anak yang tumbuh dengan keaktifan yang luar biasa biasanya cerdas. Betul tidak? Anak AA juga sama, masih kecil-kecil. Rumah AA warnanya catnya putih. sekarang. Kebayangkan ya. Sekarang Catnya putih, lemarinya warnanya putih. Sekarang nggak jelas warnanya, Bunda. Banyak kamar bihunnya ya. Iya, semuanya ada. Sebagai manusia biasa kesel, wajar nggak? Tapi dipikir-pikir kenapa harus kesel? Boleh jadi si anak lagi mengasah kreativitasnya, betul? Satu, jangan mudah marah sama keaktifan anak di usia tertentu. Setuju? Yang kedua, bunda, suami barangkali marah teh bukan karena berantakannya, tapi berantakan hatinya. Gimana maksudnya AA? Boleh jadi ketika suami pulang teh, kita jadi istri tidak menyambutnya dengan baik. Punten, mohon maaf ya. Bunda jadi istri, sudah jadi istri yang menyenangkan hati suami belum? Sok. Kalau
Kalau suami di luar rumah ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Alhamdulillah jujur ya. Harusnya gimana bunda teh kalau suami mau pulang teh udah siap dengan segala kebaikan, betul? Bundanya udah rapi, pakai pakaian terbaik, betul? Dandan terbaik, betul? Pakai parfum terbaik. Ini mah kadang-kadang mohon maaf, suami di kantor lihat perempuan yang lain, betul? Di kantor teman perempuannya pakaiannya bagus, betul? Sampai rumah lihat istrinya pakai baju apa? Dasarnya yang mana? Bolongnya berapa banyak? Dan mohon maaf, kadang bukan hanya tentang aromanya, tapi kecutnya wajah bunda. Bunda tuh kalau datang kadang-kadang gak nyambut suami. Betul gak? Assalamualaikum, ayah pulang. Kata bunda teh, jam segini udah pulang. Dasar gak ada kerjaan gitu. Bunda mending nyantai atuh. Suami pulang teh, set duduk di kursi, tangan kanan megang handphone, tangan kiri megang remote. Ayo, begitu atau tidak? Begitu biasanya. Iya kan? Assalamualaikum. Salam. Bunda. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ini yang salah, betul? Yang benar sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang benar, betul? Bunda sudah penampilannya bagus, baik, wajahnya Enak juga dipandang. senyum. Jadi ketika pulang itu suami mendapatkan penghargaan yang luar biasa, betul? Maka jangan kaget kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan. Suami akan mencari ketenangan di luar rumah. Urusan anak yang berantakan gak jadi lagi masalah. Urusan cat tembok yang coret-coret gak jadi masalah. Kenapa? Karena dalam pandangan matanya ada istrinya yang tersenyum manis menatap dan menyambut dirinya. Betul? Tepuk tangan atuh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Iya, Ya. boleh. Iya, namanya Oh siapa? iya, nama saya Ibu Tati dari Ainul Majelis Talim. Majelis Talim Ainul Karimah, Oke. Citerep, Bogor. Iya. Silakan Ibu Tati. Mau bertanya? Iya Ibu. Alhamdulillah punya suami Apa baik. suaminya? Beliau. Oh, kaget saya. Punya suami baik, Iya. suka membantu pekerjaan rumah. Iya, cakep. Dia rajin bersih-bersih. Terus apa ya? Orang yang resik lah ya, suka bersih-bersih, beres-beres. Apakah saya boleh membiarkan pekerjaan rumah dikerjain suami saya? Enak amat. Apakah saya berdosa? Iya, boleh. Pertanyaannya jadi ada apakah boleh Apakah boleh saya membiarkan suami Suami saya saya mengerjakan kerjaan pekerjaan rumah? Ibu kerjanya ngapain? Mau Membantu ngapain? saya maksudnya? Membantu boleh ya. Membantu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tati suaminya oke, suka mengerjakan pekerjaan rumah, beres-beres, bersih-bersih. Dalam hati Ibu Tati, bagus juga suami gue ya gitu. Apakah saya boleh membiarkan mengerjakan pekerjaan rumah dan apakah saya itu berdosa? Gitu. Masya Allah. Bunda. Ya, Punya suami yang bantuin pekerjaan rumah tangga kita baik atau tidak? Bagus atau tidak? Beruntung tidak? Maka Bunda selamat punya suami yang baik seperti itu. Tapi rasanya yang seperti itu satu dari sekian ribu, betul? Bang Bedu tidak seperti itu pasti kan? tahu aja.
Tebak terus. Ya. Maka istri yang punya suami suka membantu pekerjaan rumah tangga kita beruntung, betul? Tapi mohon maaf, jangan sampai bunda juga mengesampingkan buah pahala dari yang bisa kita dapatkan. Betul? Jangan mentang-mentang punya suami yang baik, kemudian bunda leha. Suami saya kan suka bersih-bersih. Saya biarin aja. Jangan Ongkang-ongkang kaki. ongkang-ongkang kaki, leha-leha, nonton. Itu apa lah emang kerjaan hari-hari. Kok bisa hafal begitu? Apa itu pekerjaan ibu sehari-hari? Walaupun punya suami yang baik, ibu jangan leha-leha, ongkang-ongkang, nonton, main. Tetap ya, istri itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, niatin ibadah. Betul apa betul? Boleh jadi bunda sayang, teteh sayang, pemirsa, kita teh nanti masuk surga. Boleh jadi ya. Kan belum tentu kan. Boleh jadi kita teh masuk surga bukan karena sholat kita, karena masih banyak yang belum khusyuknya, betul? Boleh jadi bukan karena bacaan Quran kita, karena belum sempurna makhorijil hurufnya, betul? Mungkin bukan karena infak kita, karena masih 2.000 infaknya, betul? Boleh jadi kita teh masuk surga karena baiknya kita jadi seorang istri di rumah tangga, betul? Suami sangat baik membantu pekerjaan rumah tangga istri, tapi istri jangan leha-leha untuk menghadirkan kebaikan menjadi seorang istri, betul? Tepuk tangan atau buat kita semua. Istri itu adalah sosok yang sangat mulia. Betul? Ketika bunda menjadi seorang istri yang solehah, menjadi seorang istri yang taat kepada suami, maka disitulah bunda mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Iya apa iya? Iya. Betul apa betul? Maka mohon maaf, wahai suami, jangan pernah merendahkan istrimu. Karena seorang suami boleh jadi tidak akan tumbuh seperti apa yang kamu dapatkan hari ini kalau tidak ada istri di sampingmu. Betul? Iya. Menurut AA, ini menurut AA ya, antara suami kepada istri dengan istri kepada suami, kira-kira lebih butuh siapa? Suami ke istri apa istri ke suami? Lebih butuh suami ke istri apa istri ke suami? Kalau AA sebagai seorang suami merasakan, AA jadi suami itu merasa akan sangat hampa dalam hidup kalau tidak ada istri. Betul? Makanya mohon maaf, satu kali ada seseorang yang pengen curhat sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang istrinya yang cerewet. Maka singkat cerita, orang ini kemudian datang menemui rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi apa yang terjadi? Ketika pemuda ini mau mengetuk pintu rumahnya Umar, pemuda ini nggak jadi ngetuk pintu rumahnya Umar. Kenapa? Karena pemuda ini mendengar Umar pun di dalam rumahnya lagi dicerewetin sama istrinya. Pemuda ini bingung. Saya mau curhat tentang istriku yang cerewet, ternyata aku mendengar di balik pintu Umar pun lagi dicerewetin sama siapa?
Singkat cerita pemuda ini balik lagi. Tapi Masya Allah, ketika pemuda ini melangkah untuk balik lagi, Umar ngedenger langkah kakinya. Maka kemudian Umar keluar dari rumahnya, membuka pintunya, manggil pemuda yang tadi datang ke rumah Umar. Betul? Umar manggil pemuda itu, pemuda, sini, rasa-rasanya kamu datang mau menemuiku, betul? Tapi kenapa engkau tidak jadi mengetuk pintu rumahku? Kenapa engkau tidak jadi bercerita kepadaku? Kenapa engkau pergi? Sini, kamu mau cerita apa? Kemudian pemuda ini bingung karena Umar udah manggil dia, betul? Pemuda ini bilang, wahai Amirul Mukminin, tadi aku tuh mau curhat. Kalau istriku cerewet. Aku tuh mau cerita kalau aku di rumahku ini sering dicerewetin sama siapa? Sering diomelin sama siapa? Kata Umar, terus kenapa engkau tidak mengetuk pintu rumahku? Kata pemuda ini, mohon maaf Umar, aku mau cerita istriku cerewet. Aku pun dengar ternyata kamu pun punya istri yang cerewet. Tapi aku terkaget-kaget saat istrimu cerewet. Aku tidak mendengar perkataanmu untuk membalas cerewetnya istrimu. Apa sih Umar yang membuat engkau bersabar dengan istrimu sampai engkau itu tidak membalas cerewetnya istrimu? Apa jawaban Umar? Wahai pemuda, aku ini dikenal sebagai orang yang pemberani, betul? Semua orang takut sama aku, betul? Tapi kenapa sama istriku aku mengendalikan diriku? Bukannya aku tidak bisa marah kepada istriku, tapi aku mengingat semua kebaikan istriku. Istriku yang memasak makanan untukku. Istriku yang menyiapkan baju untukku. Istriku yang merawat anak-anakku. Istriku yang menemani tidurku. Istriku yang menyelesaikan pekerjaan rumah tanggaku. Kata Umar, bukan aku tidak bisa marah, tapi aku merasa jasa istriku lebih besar daripada kemarahan yang bisa aku hadirkan. Bukannya aku kalah dan lemah di depan istriku, justru karena aku sayang kepada istriku, sehingga ketika istriku cerewet dan ngomel, aku tidak balas marah kepadanya. Karena istrikulah aku bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. Itu Umar, bukan suami ibu. Itu siapa? Umar. Belajar dari Umar bagaimana memuliakan seorang istri, betul? Maka jangan sampai memandang istrimu sebagai pembantumu, karena bagaimanapun istri itu jantung rumah tangga. Saya ulangi, istri itu jantung rumah tangga. Ibu punya tubuh, kalau jantungnya sakit, yang lain sakit atau tidak? Maka jangan kaget, rumah tangga itu jantungnya istri. Kalau istrinya sakit, biasanya rumah tangga juga. Tapi kalau istrinya bahagia, maka rumah tangga juga. Tepuk tangan buat istri yang bahagia yang hadir. Ya, luar biasa tuh. Alhamdulillah, kini kita paham bahwa pekerjaan rumah tangga adalah ladang pahala bagi suami maupun istri. Jangan pernah lelah untuk saling membantu dan mengerti, karena kunci ketenangan rumah tangga dimulai dari rasa syukur dan kebahagiaan hati sang istri. Semoga sahabat Ahilman selalu dikaruniai keluarga yang saling mendukung dan penuh kasih sayang. Jika video ini bermanfaat, klik like dan bagikan kepada pasanganmu. Terima kasih sudah terus belajar bersama sahabat Ahilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.